Selamat malam Bapak Ibu. Salam. Ya, bersyukur ya. Jadi hari ini kita boleh berkumpul. Hari ini kita akan seminar sesuai dengan tema kita, kepemimpinan Kristen menurut Kitab Yosua. Nah Bapak Ibu, jadi ini akan direkam. Terus memang kita membuka dari gereja, kita membuka untuk umum. Sekalipun memang nanti angketnya itu diberlakukan untuk pengurus. Kenapa kalau untuk umum? Karena siapa tahu bagi Bapak Ibu yang sebenarnya bukan pengurus, nanti ke depan kan jadi pengurus. Jadi supaya dibekali dari sekarang. Nah itulah kerinduan kami, sebenarnya ini dibuka untuk umum. Tapi ternyata yang datang yang umum juga nggak banyak juga, tapi nggak apa-apa. Nanti ini direkam, akan kita upload di YouTube. Jadi bisa diakses dan juga bisa untuk jadi datanya GKKA dan nanti juga siapa tahu bisa untuk STTAA juga ya untuk apa namanya untuk dokumennya. Nah Bapak Ibu kita akan mulai pada hari ini pembicaranya ini pembicara kondang, pembicara udah terkenal di metropolitan. Jadi nggak usah dikenalin, biasanya moderator itu masih kenalin pembicara dan yang lain-lain. Rasanya ini secara formal aja saya kenalkan ya. Jadi karena ini formal juga sebenarnya. Jadi pembicaranya adalah Bapak Vincentius Liman. Beliau S2, Kaprodi S2 Teologi yang ada di STTAA. Saat ini sedang mengerjakan tesis kepemimpinan dari kitab Yosua. Nah untuk lebih lengkapnya mohon maaf saya tidak hafal, nanti akan dijelaskan oleh Pak Vincent. Dan hari ini akan diberitakan hasil dari apa yang diteliti, hasil sebelum diliti dari kajian-kajiannya, nanti hasil penelitiannya juga akan diberitakan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ini memang seminar yang akan kita lakukan bersama-sama. Kebetulan juga kita akan mengangkat tema tentang kepemimpinan ini untuk regenerasi kepemimpinan di GKK Pondok Chandra. Itulah kerinduan setiap kita semuanya. Nah Bapak Ibu sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tundukkan hati, menenangkan hati kita, menundukkan pikiran kita, dan mari sama-sama kita saat teduh sejenak. Biarlah seminar hari ini kita boleh terus dibekali untuk boleh menjadi pribadi yang bisa memimpin baik dalam keluarga, diri kita sendiri, maupun kita juga bisa menjadi agen berkat di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita mengenal Tuhan lewat kepemimpinan seminar ini. Dan mari sama-sama sebelum kita memulainya kita pujikan mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu
Bapa Surgawi, ini setiap kami, biarlah kami boleh mengenal Engkau, dan biarlah kami boleh terus dekat erat di dalam Engkau. Tuhan, kiranya tolong kami untuk kami boleh menyadari tentang siapa Engkau dan siapa diri kami, sehingga kami boleh tahu diri di hadapan Tuhan, sehingga kami juga boleh melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati seminar pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong baik hamba-Mu sebagai pembicara, Bapak Vincent sebagai pembicara pada hari ini. Tuhan, kiranya tolong dan berkati. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, kiranya tolong kami untuk kami terus menerus hidup dan mengenal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berserah bermohon dalam Tuhan kuasa-Mu. Demi Kristus kami menyerahkan seminar ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebagai informasi awal, jadi nanti 1 jam akan dipaparkan sebagai materi, mungkin kurang lebih, entah itu mungkin 1 jam kurang, tapi nanti kurang lebih, pokoknya 1 jam, nanti kalau sudah 1 jam akan saya hentikan, saya sebagai moderator hari ini, dan nanti selanjutnya sampai jam 9, jika ada waktu kita akan ada tanya jawab, sesi tanya jawab, seputar dengan materi yang akan diberikan. Nah waktu dan tempat, mari saya persilahkan untuk Pak Vincent bisa maju ke depan ya, untuk memberikan materi hari ini. Ya, shalom Bapak Ibu. Mohon izin saya duduk ya, karena harus melihat laptop. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir dalam acara seminar ini. Harusnya ada ibadah MPFD, tapi saya gantikan dengan acara seminar. Bapak Ibu, acara seminar ini adalah saya mendapatkan tugas mandat dari kampus sebagai salah satu persyaratan untuk saya boleh menyelesaikan tugas program pasca sarjana yang saya telah tempuh. Gitu ya. Jadi saya sudah menyusun tesis saya yang terdiri dari 5 bab. Saya sudah menyelesaikan 3 bab di awal, sudah diuji, ya di situ ada landasan teori dan sebagainya. Dan saya diminta untuk melakukan seminar sebelum masuk ke bab keempat dan kelima. Jadi terjadilah hari ini ya, begitu kronologinya secara singkat. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus yang kemarin sempat saya ganggu, saya WA, saya japri untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya lumayan panjang ya, 65 pertanyaan. Dan puji Tuhan dalam waktu singkat, malam jam 9:30 saya cek, sudah terkumpul semua ke saya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memulainya. Bisa oh ini sudah ya, bisa pakai ini ya. Saya akan berangkat dari latar belakang penelitian. Ya, latar belakang penelitian. Ini penting untuk saya paparkan. Yang pertama adalah judul penelitian saya ini adalah Tinjauan Alkitabiah, Kepemimpinan Yosua dan Signifikansinya dalam Regenerasi Pemimpin Gereja di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Pondok Chandra Indah. Bapak Ibu, jika diperhatikan dari judul yang saya teliti untuk tesis saya ini, maka akan ada 2 variabel sebenarnya. Yang pertama itu adalah tinjauan Alkitabiah Kepemimpinan Yosua, yang akan saya bawakan seminarnya di malam hari ini. Dan yang kedua itu adalah regenerasi pemimpin gereja. Info dari dosen pembimbing saya, memang akan ada 2 kali seminar Bapak Ibu. Jadi untuk nextnya mungkin saya akan merepotkan lagi. Jadi mohon maaf dulu di depan ya. Nanti mungkin yang ketemuan kedua akan membahas tentang regenerasi pemimpin gereja. Karena ini bisa kita dapatkan dengan lengkap setelah kuesioner, observasi dan wawancara saya selesaikan, baru bisa memaparkannya dengan baik. Ya, saya akan berangkat lanjut dari sebuah masalah. Mengutip seorang profesor, doktor di bidang kepemimpinan yang bernama J. Robert Clinton, dia berkata bahwa sebagian pemimpin itu mengalami ketidakberhasilan. Dengan kata lain, tidak semua pemimpin itu berakhir dengan sukses, Bapak Ibu. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Ya, salah satunya tidak bertumbuhnya kepemimpinan itu. Jika kita tarik dalam realita
kepemimpinan negara kita saat ini, maka kita itu dapat memberikan sebuah penilaian sebenarnya secara pribadi bahwa memang ada pemimpin yang begitu cakap, yang memberikan begitu dampak yang luar biasa, dan ada juga yang sebaliknya. Maka tidak heran pada waktu pemilu kemarin kan banyak meme-meme yang beredar ya. Meme itu bukan cewek ya Bapak Ibu ya, apa ya? Quote yang beredar tentang wah itu pemimpin yang bisa cuma ngomong tok ya, itu kan, itu pemimpin yang bisa memang benar-benar melakukan. Nah itu sebenarnya kita sudah bisa memberikan penilaian bahwa ada pemimpin yang berhasil dan ada pemimpin yang memang tidak berhasil. Kita masing-masing sudah bisa memberikan penilaian itu. Maka saya pikir kita semua akan sepakat, akan setuju dengan hasil penelitian dari Profesor Dr. J. Robert Clinton ini. Nah, kemudian yang kedua, karena saya mengangkat tema adalah Yosua. Kenapa Yosua? Saya juga mengutip dari seorang profesor yang bernama Richard S. Hess dalam bukunya ya. Dia berkata bahwa Yosua itu adalah seorang pemimpin yang begitu baik dalam bidang kerohanian, militer, maupun politik. Yosua juga adalah seorang pemimpin yang sehat secara jasmani, emosional, dan rohani. Yosua juga adalah seorang pemimpin yang begitu peduli, pemimpin yang melayani, dan seorang pemimpin yang berhasil. Ya tentunya untuk menjawab permasalahan ini saya pikir Yosua itu merupakan suatu hal yang sangat ideal karena dikatakan seorang pemimpin yang berhasil, pemimpin yang memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Nah permasalahan yang terjadi berikutnya saya kerucutkan ke dalam objek penelitian saya yaitu GKKA. Mengutip dari Renstra itu adalah hasil penelitian dari Departemen Penelitian dan Pengembangan ya, yang dikepalai oleh Profesor Juliana Anggono, itu adalah anggota Jemaat Gereja GKKA Indonesia. Beliau meneliti bahwa kelemahan utama di GKKA Indonesia itu adalah lemahnya kaderisasi dan regenerasi pemimpin. Jadi dari hasil penelitian profesor itu ada sebuah permasalahan Bapak Ibu yang terjadi di dalam lingkup GKKA Indonesia. Nah dengan kata lain dikatakan lebih lanjut oleh Profesor Juliana Anggono bahwa perhatian terhadap perkembangan sumber daya manusia, pemimpin, itu belum sebesar perhatian terhadap perkembangan infrastruktur fisik bangunan. Jadi penelitian itu memaparkan bahwa sebagian gereja GKKA itu lebih memikirkan bagaimana mempercantik gedung gereja. Oh AC-nya sudah lama diganti yang baru. Oh zamannya LED mulai ganti ke LED ya begitu ya. Zamannya apalagi ya mobilnya dulu Elof jelek-jelek sekarang diganti yang bagus. Ya seperti itu lebih ke arah fisik bangunannya. Sudah mulai tidak cukup diperbarui tetapi tidak memikirkan bagaimana sumber daya manusianya. Sehingga rata-rata di setiap gereja GKKA terjadi siklus yang berulang. Kita mendapati para pemimpin-pemimpin itu mohon maaf sudah berada di usia yang tidak produktif sebenarnya. Jadi 60 ke atas itu dikategorikan usia yang sudah tidak produktif. Ya itu menurut beberapa pandangan orang. Saya tidak bermaksud menyinggung ya, saya tahu Bapak Ibu di sini ada yang usia 60 ya. Buat saya itu adalah seorang senior ya. Saya tidak bermaksud berkata seperti itu, hanya saja memang dikatakan seperti itu dan itu terjadi gitu ya. Bahkan posisi kepemimpinan yang sangat strategis, hamba Tuhan misalnya, itu banyak terjadi kekosongan di dalam kalangan GKKA. Dan saya pikir ini juga sempat terjadi di gereja kita secara khusus yaitu GKKAI Pondok Chandra Indah. Kalau Bapak Ibu perhatikan pemimpin sebelumnya adalah sebelum Pak Eko adalah saya yang menjadi ketua majelis. Sebelum saya ya Pak Eko gitu ya. Pertanyaannya kok Pak Eko naik lagi ya gitu kan. Berarti kan ini ada sesuatu yang perlu kita pikirkan, ada institusi yang memang tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Ya tidak seseram itu juga, jangan tegang ya Bapak Ibu ya, jangan tegang ya. Artinya ada sebuah permasalahan dan saya setuju dengan apa yang diteliti oleh Profesor Juliana Anggono ini bahwa memang ada isu, ada permasalahan kaderisasi dan regenerasi pemimpin. Nah dalam penelitian saya hendak meneliti akan hal ini dan berharap bisa memberikan solusi yang baik untuk Bapak Ibu jemaat ya. Rumusan masalah saya bacakan saja ya, ini formalitas agar Bapak Ibu mengenal apa yang saya teliti, karena kedepannya saya pasti akan terus merepotkan Bapak Ibu gitu ya.
Ya, saya mempertanyakan tentang tinjauan Alkitabiah kepemimpinan Yosua, kemudian bagaimanakah regenerasi pemimpin gereja, kemudian bagaimana signifikansinya dari Yosua kepada regenerasi pemimpin di gereja Kebangunan Kalam Allah Pondok Chandra. Ya, adapun tujuan penelitian tadi saya sudah sampaikan bahwa tentunya mengetahui tinjauan Alkitabiah kepemimpinan Yosua yang nanti akan saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf tidak bisa semua karena banyak Bapak Ibu ya. Waktunya tidak memadai, saya akan sampaikan nanti. Dan yang kedua adalah mengetahui regenerasi pemimpin gereja, dan tentunya yang ketiga adalah mengetahui signifikansinya terhadap regenerasi gereja kita. Nah, kemudian kepentingannya ya dapat belajar tentang kepemimpinan Yosua, di mana Yosua merupakan seorang pemimpin yang berkenan di mata Allah, dan hasil penelitian ini itu juga dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman tentang kepemimpinan di dalam memimpin umat Tuhan ke depannya. Asumsi, ya peneliti saya berasumsi bahwa memang terdapat permasalahan kaderisasi kepemimpinan di dalam gereja kita. Peneliti juga berasumsi bahwa regenerasi di gereja kita memang belum berjalan dengan baik, dan juga berasumsi bahwa hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan kepemimpinan di GKK APTI ya. Ini formalitas ya Bapak Ibu ya, saya bacakan. Metode penelitiannya juga adalah menggunakan metode kualitatif, dengan variabel X-nya teologi biblika dan variabelnya studi kasus. Oleh sebab itu nanti akan ada beberapa hal setelah seminar ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk saya repoti kembali. Kalau kapal lalu kuesioner mungkin nanti akan saya wawancara Bapak Ibu ya. Cuma saya orang yang mengerti kok Bapak Ibu. Nanti kalau saya panggil wawancara ada kopinya sambil ngopi ya, biar gak stres, biar ramah ya, sesuai tradisi gereja. Saya harus membaur sesuai tradisi gereja ya, biar ramah harus ada tama. Jadi nanti ada 15 orang ya, target yang akan saya wawancara, nanti pasti ya dapat tama ya, gitu ya Kak Bian ya. Ya tempat penelitiannya, bisa di next, tempat penelitiannya adalah gereja kita tercinta di GKK Pondok Chandra Indah. Dan partisipannya adalah majelis pengurus sebanyak 15 orang dan 5 orang adalah aktivis gereja. Kemarin yang sudah masuk ke saya ada total pas sebanyak 20 orang, artinya semua sudah mengisi kuesioner yang saya berikan. Yang terakhir, teknik pengumpulan datanya kuesioner sudah saya lakukan, kedepannya akan saya lakukan wawancara dan juga observasi ya, bisa di next. Ini saya skip saja, saya akan langsung masuk next ke kepemimpinan Kristen menurut kitab Yosua. Bapak Ibu, saya akan memulai dari definisi. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu kepemimpinan? Boleh ada respon biar tidak satu arah begitu kan. Menurut Bapak Ibu, apa itu kepemimpinan? Bisa memimpin. Ya Pak, kepemimpinan itu harus bisa memimpin. Kalau enggak bisa berarti ya bukan kepemimpinan ya. Kira-kira untuk Bapak Ibu apa sih definisi kepemimpinan? Kita kan pasti sering dengar ya kepemimpinan, pemimpin. Sebenarnya definisinya apa sih gitu loh? Pernah enggak terpikir? Sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan ya, menurut ketua majelis ya. Boleh juga ya. Ada lagi, apa sih pemimpin? Biasanya kan ibu-ibu itu pemimpin bapaknya ya, atau kebalik. Kira-kira apa sih? Pemimpin itu apa? Kepemimpinan itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Wah kalau sukar dijawab, maka saya pikir tepatlah kita bikin seminar malam hari ini ya. Jadi kita bisa sedikit belajar tentang apa itu kepemimpinan. Memang kalau saya baca beberapa buku Bapak Ibu ya, para pakar, profesor, doktor itu masih meredefinisikan sampai hari ini tentang kepemimpinan. Sepertinya tidak habis-habis, ada yang bilang kepemimpinan itu adalah seni, kepemimpinan itu adalah begini, begitu. Tetapi saya mengambil yang mendekati dengan apa kajian yang saya temukan. Yang pertama, bisa di next, kepemimpinan itu adalah upaya memengaruhi pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini saya dapat dari penelitiannya Profesor James L. Gibson. Ya Bapak Ibu, karena ini seminar ilmiah saya banyak mengutip ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, memang begitu standarnya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu adalah suatu upaya penggunaan pengaruh, bukan paksaan. Bukan paksaan. Untuk apa? Untuk memotivasi seseorang mencapai tujuan tertentu. Ya ini menurut Profesor John F.
M. Wancevic ya, susah bacanya Bapak Ibu ya. Next, kepemimpinan itu juga didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tadinya mereka tidak suka, itu menjadi suka untuk melakukannya. Itu adalah kepemimpinan. Yang terakhir, ini menurut Li Hungchang ya, salah satu pemimpin Tiongkok, dia berkata begini, hanya ada 3 macam orang di dunia ini, yaitu mereka yang dapat digerakkan, yang tidak dapat digerakkan, dan yang menggerakkan orang lain. Jadi menurut dia, Li Hungchang ini pemimpin itu adalah seorang yang dapat menggerakkan orang lain. Bisa di next. Saya menyimpulkan bahwa dari beberapa definisi-definisi tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa kepemimpinan itu Bapak Ibu, itu melibatkan penggunaan pengaruh. Ada unsur pengaruh di situ yang di-highlight, yang ditaruh, yang ditekankan, yang di dalam mana upayanya itu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, saya juga mengutip pemikiran ini juga didukung ya oleh seorang teolog yang bernama J. Oswald Sanders dalam bukunya Kepemimpinan Rohani. Beliau mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh. Dan saya sangat setuju dengan sebuah kesimpulan ini Bapak Ibu, bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah pengaruh. Jika boleh saya tarik ke dalam kehidupan realita kita menyoroti pemimpin bangsa negara kita misalnya, di mana peristiwa yang baru-baru ini terjadi, pemilu kemarin, kita melihat bahwa pengaruh seorang pemimpin itu sangat besar. Ya, ada anaknya pemimpin itu gabung ke dalam salah satu capres, dan suara capres itu langsung tinggi sekali. Padahal 2 periode sebelumnya rendah ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu anaknya pemimpin ini yang pengaruh ini bergabung, langsung tinggi ya, langsung tinggi. Nah, ini saya pikir ini menunjukkan benar bahwa pemimpin itu memberikan sebuah pengaruh. Pemimpin yang berhasil, pemimpin yang besar itu yang pengaruhnya itu dapat dirasakan. Dirasakan oleh keluarganya pastinya Bapak Ibu mula-mula ya, kemudian oleh gereja dan sebagainya. Baik, saya akan lanjutkan bagaimana dengan kepemimpinan Kristen. Apa sih itu kepemimpinan Kristen? Kepemimpinan Kristen Bapak Ibu adalah kepemimpinan yang dipengaruhi pertama-tama oleh kasih dari Sang Sumber Kasih, tentunya adalah Kristus, yang kemudian memberikan pengaruhnya untuk meneladani Sang Sumber Kasih. Jadi pemimpin Kristen itu haruslah seseorang yang pertama-tama itu telah mengizinkan, telah dipengaruhi oleh kasih Allah. Baru boleh dikatakan sebagai seorang pemimpin Kristen. Ketika ia telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan kepemimpinannya kepada kekuasaan Kristus dan teladannya, itu baru bisa dikatakan seorang pemimpin Kristen. Dan kemudian tidak berhenti di situ, tetapi pemimpin itu yang telah dipengaruhi oleh Kristus, telah menyerahkan hidupnya kepada kekuasaan Kristus, mempertontonkan, mempertunjukkan, memberikan teladan hidupnya, pengaruhnya, sehingga seseorang itu merasakan, dan ketika seorang itu merasakan, dari dulunya yang orang itu susah berbuat kebaikan, begitu dipimpin oleh orang ini yang sering melakukan kebaikan, tiba-tiba secara sukarela melakukan kebaikan. Itu adalah seorang pemimpin Kristen. Ya, jadi kalau kita boleh mengevaluasi diri kita Bapak Ibu, sebenarnya pertama-tama itu dimulai dari diri kita. Kalau kita berbicara pemimpin Kristen, saya percaya setiap kita ini adalah seorang pemimpin Kristen. Sekalipun Bapak Ibu tidak menjabat sebagai ketua majelis misalnya, atau ketua komisi atau ketua bidang misalnya, tapi paling tidak setiap kita itu memimpin atas diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri, itu menentukan langkah kepemimpinan Bapak Ibu ke depannya. Pemimpin yang hebat pertama-tama pasti bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Dengan mempengaruhi dirinya sendiri untuk boleh dipengaruhi oleh Allah, nah, itu adalah sebuah kunci keberhasilan seorang pemimpin Kristen. Jadi ketika kita boleh melihat diri kita Bapak Ibu, apakah benar kita itu sudah memberikan diri kita untuk dipengaruhi oleh Allah terlebih dahulu. Dan jika itu sudah, maka
saya percaya kita akan bisa memberikan pengaruh itu kepada banyak orang dan menjadi berkat. Saya akan masuk ke dalam Yosua Bapak Ibu, bisa di next. Yosua itu tidak dengan sendirinya atau tidak secara instan menjadi seorang pemimpin. Ini adalah sebuah hal yang saya temukan yang penting. Karena beberapa fenomena yang terjadi di gereja, penelitian saya adalah pemimpin dalam lingkup ruang gereja ya Bapak Ibu ya. Banyak pemimpin-pemimpin itu yang tanda kutip instan menjadi pemimpin karena yang tua sudah mulai capek, yang tua ada konflik misalnya lalu mohon maaf keluar dari gereja sehingga saya yang muda aja naik yuk, secara instan begitu ya. Dan saya pikir itu tidaklah maksimal. Yosua itu tidak dengan sendirinya atau tidak dengan instan menjadi seorang pemimpin. Yosua itu menjadi abdi Musa selama 40 tahun Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang singkat, itu adalah waktu yang cukup lama saya pikir. Karena saya 36 tahun sudah punya anak 3 ya Bapak Ibu ya, umur 10 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama menjadi abdi seorang Musa. Nah, tapi ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas. Bisa di next. Yosua pasal 1 ayat 1 itu berbunyi, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Bapak Ibu, Yosua pasal 1 ayat 1 ini mengindikasikan, menyuratkan bahwa memang tongkat estafet kepemimpinan, regenerasi kepemimpinan itu akan beralih dari Musa kepada Yosua. Yosua yang telah dipersiapkan untuk menggantikan Musa oleh Tuhan, dan Tuhan sekarang mau menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada Yosua yang telah dipersiapkannya. Bisa di next. Sebuah frasa yang muncul sebanyak 3 kali dalam Yosua pasal 1 yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini sangat menarik dalam saya meneliti kitab Yosua ini. Saya pikir Tuhan itu tidak hanya menyiapkan Yosua, tetapi Tuhan itu berulang kali mengatakan bahwa ingin meneguhkan, ingin menguatkan hati Yosua. Wah, ini sebuah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjadi pemimpin dan Tuhan berkata kepada setiap kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Ini menurut saya merupakan sebuah konfirmasi bahwa Allah itu akan memberikan jaminan, penyertaan, dan itu akan menimbulkan rasa percaya diri kepada Yosua ya, atau kepada pemimpin yang menerima perkataan ini. Dengan kata lain, sebagai pemimpin Kristen itu sebenarnya Bapak Ibu, kita memerlukan dukungan dari Tuhan. Kita tidak akan bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin ada pemimpin-pemimpin besar yang berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi tidak finishing well. Kita lihat di akhirnya dia malah tersesat ya, terbutakan oleh oleh gayanya sendiri gitu ya. Nah, berbeda dengan Yosua. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam poin pertama. Saya menyoroti ada 4 poin yang akan menjadi poin pembelajaran kita tentang kepemimpinan Yosua. Bagaimana sih Yosua itu menjadi seorang pemimpin Kristen yang baik. Yang pertama itu adalah spiritualitas. Apa sih spiritualitas? Spiritualitas itu Bapak Ibu adalah konsep yang mencakup hubungan intim antara Tuhan dan umatnya. Ini melibatkan keberadaan individu dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jadi bukan hanya sembarang hubungan, tetapi dicatat bahwa hubungan intim dan juga hubungan yang benar antara Tuhan dengan umatnya. Di dalam Yosua, dalam kasus Yosua maksud saya, Alkitab mencatat dalam Bilangan pasal 27 ayat 18, ya Bilangan 27 ayat 18, bisa di next. Itu dicatat demikian Bapak Ibu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ulangan 34 ayat 9 menegaskan bahwa Yosua bin Nun itu penuh dengan roh kebijaksanaan. Dikatakan seorang yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Saya pikir ini bukti yang konkret, yang Alkitab catat bahwa Yosua ini memang seseorang yang memiliki spiritualitas yang baik.
Dia memiliki hubungan intim yang baik dengan Allah, sehingga Alkitab pun mencatat bahwa dia adalah seorang yang penuh roh. Ya, bahkan roh kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, seorang pemimpin itu harus mengenal siapa dirinya terlebih dahulu dan siapakah yang harus ia layani. Yosua memberikan bukti bahwa Yosua mengenal dirinya, bahwa dirinya tidak mungkin ada jika Tuhan tidak menciptakannya, bahwa dirinya tidak mungkin ada, bahwa jika Tuhan tidak bercampur tangan untuk memproses Yosua. Yosua dulunya itu bernama Hosea, Bapak Ibu ya. Kemudian ketika dipanggil oleh Musa, diganti namanya menjadi Yosua. Itu adalah campur tangan Tuhan. Saya pikir kita juga melewati proses yang sama. Kita dulu bagaimana dan sekarang kita bisa duduk di tempat ini, tentu ada campur tangan Tuhan. Tuhan ingin kita bisa mengenal diri kita bahwa kita tidak ada dengan sendirinya. Dan kita harus mengenal siapa sih yang harus kita layani. Yosua menerima urapan kuasa dari Tuhan dan Tuhan memberikannya roh kebijaksanaan. Ya, saat kita tahu diri kita siapa, saat kita bisa dengan sadar mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan, saya pikir ya kita juga akan menerimakan roh yang sama yang akan Tuhan tambah-tambahkan dalam proses kehidupan kita. Next, wujud spiritualitas Yosua. Yosua pasal 1 ayat 7, karena ini tinjauan Alkitabiah ya Bapak Ibu, maka banyak Alkitab yang muncul. Dikatakan bahwa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi di awal-awal Yosua 1 itu mengisahkan bagaimana Yosua dipanggil oleh Tuhan. Tuhan itu memberikan sebuah pesan Bapak Ibu, bahwa Yosua tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya beruntung dan kemanapun engkau pergi, begitu kan. Nah, firman Tuhan ini ternyata dipegang teguh oleh Yosua. Di dalam sepanjang karir kepemimpinannya, Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yosua tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi terus berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Yosua membiarkan dirinya dipimpin oleh Allah. Saya pikir penting dalam konsep spiritualitas kita sebagai pemimpin, apakah kita sudah memberikan diri kita dipimpin oleh Allah. Jadi saya sempat menyinggung, apakah kita sudah membiarkan diri kita untuk dipengaruhi oleh Allah. Next, yang menarik Bapak Ibu, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, jadi ini saya ceritakan singkat ya, tadi awalnya, ini adalah pasal akhir dari kitab Yosua. Yosua itu berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, artinya keluarganya Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Rupanya apa yang Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri di awal, itu Yosua hidupi. Yosua lakukan di sepanjang ia mulai masuk ke tanah Kanaan, waktu ia berperang menaklukkan bangsa demi bangsa, sampai kepada detik akhir ia mengembuskan nyawanya, ia berkata bahwa aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang menarik Bapak Ibu di sini mengindikasikan bahwa Yosua tidak hanya berhasil dalam memimpin bangsanya, tapi Yosua juga berhasil memimpin keluarganya. Sekalipun hanya satu frasa ini, tetapi banyak penafsir yang setuju bahwa keluarga Yosua adalah yang pertama-tama merasakan berkat kepemimpinan dari Yosua, yaitu ketaatannya ke atas keberpautannya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, Yosua tahu bahwa spiritualitasnya itu dibangun dengan hubungannya yang selalu berpaut kepada Allah. Bisa di next. Apa yang boleh kita simpulkan? Spiritualitas itu adalah dasar kita berpijak dan bergerak dalam kepemimpinan. Karena konteks pembicaraan kita malam hari ini adalah kepemimpinan Kristen, maka spiritualitas itu menjadi yang terutama dan yang menjadi yang pertama untuk kita boleh bergerak dalam kepemimpinan. Jadi agar dapat terus bergerak
pastikan setiap kita itu sudah berpijak dengan kuat. Bapak Ibu, sebuah bangunan, ini kalau saya coba ilustrasikan, itu akan kokoh menjulang ke langit, akan tahan terhadap gempa ataupun badai, jika pijakannya itu kokoh dan benar. Ya, yang orang bangunan pasti tahu ya, Pak Asyong, Pak Dwi, ada Julius, ada lagi Bapak Ibu yang bangunan pasti paham. Jika bangunan itu kita lihat begitu tinggi, begitu megah, bisa dipastikan pasti dasarnya, pijakannya itu baik, kuat. Maka jika kita melihat seorang pemimpin Kristen yang begitu berhasil, maka bisa dipastikan bahwa spiritualitasnya pasti baik. Tanpa spiritualitas yang baik, kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi pemimpin Kristen yang baik. Artinya ketika kita menghidupi spiritualitas yang baik, Anda dalam masa kepemimpinan Anda menjadi seorang pemimpin Kristen, bisa dipastikan Anda akan finishing well. Artinya ya mengakhiri kepemimpinan Anda dengan sangat baik. Karena spiritualitasnya sudah jelas, gitu ya, dasarnya sudah jelas. Bisa di next. Tuhan itu adalah sang pemimpin dan majikan kita Bapak Ibu. Dengarkan suaranya, itu saya kasih kurung adalah visinya, visi kita gitu ya. Suara Tuhan itu adalah visi kita dan ikutilah segala tuntutannya. Saya teringat Yosua pasal 3 ayat 7, saya tuliskan di sana, yang berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku, Tuhan, mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, janji Tuhan ini Tuhan buktikan kepada Yosua. Tetapi di lain sisi, Yosua itu juga melakukan sesuatu yang paralel dengan apa yang Tuhan katakan ini. Begitu Tuhan berkata bahwa aku akan membesarkan namamu, Yosua pun melakukan sesuatu hal yang berkenan, tidak mengecewakan Tuhan. Dia memegang janji Tuhan, tetapi juga tidak bermalas-malasan, melakukan yang tidak baik, tidak. Tapi dia melakukan sesuatu yang berkenan, melakukan sesuatu yang baik dipandang oleh orang, membangun spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan. Dan inilah kunci yang membuat kepemimpinan Yosua itu berhasil. Dan saya pikir jika kita menjadi seorang pemimpin Kristen, setiap kita adalah pemimpin Kristen, kita memegang teguh janji Tuhan, di lain sisi kita juga melakukan yang selaras dengan itu, maka saya pikir kita juga akan menjadi pemimpin Kristen yang berhasil Bapak Ibu. Masalahnya seringkali landasan kita itu kurang tepat. Mungkin 50% Tuhan, 50% ego kita. Seringkali kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam Yosua ini kita bisa belajar bahwa berpaut kepada Tuhan itu adalah landasan yang sungguh tepat dan yang harus kita hidupi. Bisa di next. Yang kedua, Yosua itu seseorang yang memiliki visi. Apa itu visi? Visi itu adalah suatu kemampuan yang diberikan. Pasif Bapak Ibu ya, diberikan di dalam hati seseorang tentang sesuatu yang akan dilakukan dengan baik, serta keyakinan bahwa ia sanggup melakukan hal itu dengan tepat. Bapak Ibu coba perhatikan frasa diberikan. Artinya setiap kita itu menerima visi. Nah pertanyaannya, kita ini menerima visi dari siapa gitu kan. Bagaimana sih kita itu bisa memiliki visi? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih visi Bapak Ibu? Saya pikir mungkin pertanyaan ini tanda kutip agak sukar untuk dijawab. Begitu kan? Apa sih visi kita begitu ya? Secara spesifik apa sih visi kita? Menikah, punya anak 3, kaya-kaya, punya rumah 1 gitu kan, tua jalan-jalan. Apakah sekedar itu? Ya kita perlu perenungan yang panjang Bapak Ibu ya. Ketika ditanya apa sih visi kita? Nah kalau tanya lebih detail lagi kepada kita pemimpin gereja, apa sih visi kita sebagai pemimpin gereja? Wah tentunya ini juga sebuah pertanyaan yang saya pikir tidak mudah untuk langsung dijawab. Ya, karena memang visi ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang diberikan di dalam hati setiap orang. Nah, visi itu berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan bagaimana kita bisa memiliki visi, maka jawaban yang pas
adalah milikilah spiritualitas yang benar, maka ketika engkau memiliki spiritualitas yang benar, Tuhan akan memberikan visi itu kepadamu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana sih kita itu bisa memiliki visi yang benar, ya pastikan spiritualitas kita itu benar terlebih dahulu. Pastikan hubungan kita itu intim dengan Allah, pastikan hubungan kita itu benar dengan Allah, baru visi itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan bekerja sama dengan seorang yang memang rela bekerja untuk Tuhan. Itu adalah logika yang sederhana Bapak Ibu ya. Logika yang sangat sederhana. Jika engkau memang mau dipengaruhi oleh Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan engkau visi. Kenapa sih kita perlu visi dari Tuhan? Ya karena dia adalah kepala dari gereja. Dia adalah kepala dari setiap kita. Karena dia, kita ini ada Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat bahwa setiap kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Artinya memang visi itu sudah direncanakan oleh Tuhan dan akan diberikan kepada kita. Ya tapi pastikan dulu kondisi hati kita apakah memang sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yosua 1 ayat 8 itu berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tadi di ayat ke-7 juga dicatat Bapak Ibu, engkau akan beruntung. Diulangi lagi. Saya pikir ini bukan sebuah teologi kemakmuran ya Bapak Ibu ya. Tapi benar ketika kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ketika kita memperkatakan, ketika kita merenungkan, atau dengan kata lain kita menghidupi firman Tuhan itu, kita itu akan berhasil Bapak Ibu. Dan keberhasilan itu tidak selalu diukur dengan uang. Ya, konteksnya adalah Anda akan berhasil memimpin hidup Anda di dalam kehidupan ini, dalam keluargamu, gerejamu, dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam perusahaan kita Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan tadi spiritualitas kita benar, baru kita akan memiliki visi, dan setelah itu kita boleh melakukan visi Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Nah ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu agar Yosua terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Caranya bagaimana sih Yosua itu bisa terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan? Ya dengan terus memperkatakan, dengan terus merenungkan, dan dengan terus melakukannya. Itu dilakukan Yosua terus menerus. Dan visi ini menjadi gaya hidup, menjadi gaya kepemimpinan dari Yosua yang disebut sebagai pemimpin yang berhasil ke depannya. Next, wujud visi Yosua. Ya, kita akan membuktikan apakah betul Yosua itu memiliki visi yang baik. Yosua 23 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu itu mencatat bahwa tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Kalau ayat yang lebih detail ya, kalau Bapak Ibu baca di Yosua pasal 23 ayat 6 sampai 8 itu berkata demikian, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu. Itu serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Baru lanjutannya ini, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ini adalah pidato perpisahan Yosua. Ya, pasal 23, 24 itu mencatat pidato perpisahan Yosua, dan setelah itu Yosua meninggal dunia Bapak Ibu. Ini adalah wujud visi Yosua. Di dalam kepemimpinannya Yosua tidak hanya menentukan sebuah tujuan, tetapi juga terus-menerus memberikan sebuah visi agar jemaat umat yang dipimpin itu terus berpaut pada Tuhan. Sampai akhir hidupnya pun visi itu terus digaungkan oleh Yosua. Visi yang mula-mula dari Tuhan ini dihidupi oleh Yosua, dibagikan, diteruskan. Dengan cara apa? Dengan cara mempengaruhi umat agar umat juga menghidupinya. Wah, saya pikir ini sesuatu konsep yang bisa kita teladani
di mana seorang pemimpin dituntut untuk menghidupi visi itu dan terus menyampaikannya, terus memperkatakannya, sehingga pengaruh itu bisa dirasakan oleh umat yang dipimpin, sehingga umat yang dipimpin itu boleh mendapatkan visi yang dari Tuhan itu, yang diberikan kepada pemimpin sebelumnya. Ya, next, wujud visi Yosua berikutnya. Sebagai pemimpin yang visioner, Yosua tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang memang tegar tengkuk ya, susah berpaut kepada Allah. Baru selesai diselamatkan, kalau kita mau berbalik pada kasus Musa ya, baru dibelah lautan oleh Tuhan, ditinggal naik gunung sebentar, sudah membuat patung lembu, menyembah berhala, sudah tidak konsisten gitu kan. Nah, Yosua tahu karena Yosua menjadi abdi Musa pada waktu itu. Oleh sebab itu Yosua itu secara terus-menerus kontinuitas itu memberikan visi itu kepada mereka di sepanjang kepemimpinannya sampai kepada akhir hidupnya. Saya pikir ketika kita bisa membaca situasi, kondisi bagaimana seseorang yang kita pimpin, kemudian kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, itulah yang disebut bahwa seorang pemimpin yang visioner. Itulah yang disebut seorang pemimpin yang memiliki visi. Saya ulangi ya, saya pikir jika kita bisa membaca bagaimana kondisi seseorang yang kita pimpin, jemaat yang kita pimpin, umat yang kita pimpin, dan kemudian kita bisa memberikan pengaruh yang baik agar mereka berubah, ya saya pikir itulah pemimpin yang visioner itu gitu loh. Sehingga orang itu ada perubahan ketika mengikuti sesuatu yang dipimpinnya. Ya, next. Bapak Ibu, visi yang kita berikan itu sebenarnya sama halnya dengan sebuah peta atau GPS yang akan memberikan arahan yang benar kepada mereka. Kalau kita memimpin seseorang, kita tidak memberikan visi, maka orang itu tidak akan bisa bergerak secara maksimal. Contoh misal saya seorang pengusaha penjual kosmetik misalnya contoh. Saya seorang pemimpin, kemudian saya meng-hire anak buah. Kalau saya tidak memberikan visi kepada mereka, tidak memperkenalkan produk yang saya miliki, keunggulannya apa, visi kita 5 tahun ke depan kita akan begini, maka saya pikir karyawan itu tidak akan bekerja secara maksimal. Mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tetapi jika visinya jelas, 1 tahun ke depan kita akan ke Solo nih, ya mereka akan bergerak ke arah situ. Setahun kemudian kita akan lanjut ke Semarang, ya mereka akan bergerak ke situ. 1 tahun ke depan kita akan beranjak ke Jakarta misalnya, mereka akan bergerak ke sana. Artinya visi itu harus terus dibagikan, visi itu harus terus diberikan. Maka gereja juga dituntut harus memiliki sebuah visi yang akan diteruskan kepada para pemimpin yang baru, kepada para jemaat, agar para pengurus dan jemaat itu juga Bapak Ibu, boleh bergandengan tangan untuk mencapai visi itu. Seorang pemimpin haruslah menggambarkan visinya, haruslah mempengaruhi rekannya untuk memiliki nilai-nilai dalam mencapai visi itu. Ya, ini adalah suatu yang prinsip dasar Bapak Ibu ya. Jika sebuah kepemimpinan bisa terus mengkontinuitaskan visinya, maka dapat dipastikan juga akan finishing well gitu ya, seperti halnya Yosua. Kemudian yang ketiga, tadi sudah spiritualitas, memiliki visi, yang ketiga adalah karakter Bapak Ibu. Karakter itu apa sih? Karakter itu terbentuk dan tertempa dalam hal-hal kecil yang bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir ini sangat benar. Bagaimana Bapak Ibu dibentuk dalam kehidupan sehari-hari, di dalam didikan keluargamu, maka kita akan menjadi seperti itu. Jika kita dibentuk dari seorang keluarga yang, mohon maaf, mudah marah misalnya, yang kita akan menjadi seorang yang mudah marah begitu ya, sederhana saja. Jika kau dibentuk dalam keluarga yang memang sabar, ya pasti sabar gitu kan. Jadi memang itu tertempa, terbentuk dalam hal-hal kecil yang bersifat sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Karakter juga menunjukkan bagaimana seorang itu membuat dan menentukan keputusan. Nah, Tuhan itu membentuk dan memproses karakter Yosua itu dengan menjadikannya sebagai abdi atau pelayan Musa selama 40 tahun Bapak Ibu. Sebelum Tuhan mulai membesarkan
nama Yosua. Saya mencoba berpikir, kenapa sih Tuhan tuh memakai hal itu untuk membentuk Yosua? Kenapa harus menjadi pelayan selama 40 tahun? Kenapa enggak menjadi raja untuk membentuk karakter seorang? Kan bisa-bisa saja Bapak Ibu. Kenapa Yosua itu harus dijadikan pelayan selama 40 tahun baru dia boleh memimpin? Ya. Saya mulai mempertanyakan hal itu gitu ya. Lalu saya coba tanyakan lagi, mengapa sih harus menjadi seorang pelayan? Mengapa tidak dibentuk oleh hal yang lain? Saya mendapati di dalam Injil Markus pasal 10, Bapak Ibu, ayat 43 sampai 45, saya bacakan, dikatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ternyata Alkitab mencatat secara konsisten bahwa pemimpin yang dimaksudkan dalam Alkitab itu memang adalah seseorang yang melayani. Bahkan dia sendiri yang mengambil rupa menjadi seorang manusia, itu mengambil rupa seorang hamba. Datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Kristus memberikan teladan yang baik akan hal ini. Ya oleh sebab itulah ya kita jangan terkejut jika Yosua itu memang diproses demikian menjadi seorang pelayan selama 40 tahun. Ini adalah proses pembentukan karakternya. Kalau saya renungkan dalam kehidupan kita lepas pribadi Bapak Ibu, kemungkinan kita tidak menjadi abdi seperti Yosua begitu ya. Tetapi melalui dinamika kehidupan kita, persoalan yang boleh terjadi, apapun itu sebenarnya adalah proses Tuhan yang sedang Tuhan lakukan untuk membentuk karakter kita. Nah tinggal kita itu kembali ke poin 1 dan 2 tadi. Apakah tetap berpaut pada Tuhan? Apakah tetap memegang visi Tuhan itu? Jika itu tetap terjadi maka karakter kita seharusnya akan bertumbuh selaras dengan apa yang sudah kita komitmenkan. Next, wujud karakter Yosua. Yosua 18 ayat 3 berkata, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi dalam Yosua pasal 18 itu Bapak Ibu digambarkan bahwa mereka itu sudah selesai berperang, sudah menduduki Kanaan dan kedua belah suku itu malah bermalas-malasan. Mereka tidak segera pergi menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, tetapi bermalas-malasan. Memang kecenderungan seseorang itu adalah bermalas-malasan dalam melakukan kewajibannya. Visi sudah dibagikan, arahan sudah dibagikan oleh Yosua. Namun memang sekali lagi karakter seseorang itu mendasari apa yang akan ia lakukan. Jadi saya pikir ini adalah sebuah poin penting Bapak Ibu ya. Bisa di next. Maka karakter pemimpin itu tercermin dari kelakuan dan perbuatan dalam kehidupannya hari lepas hari. Jika kita melihat orang itu malas Bapak Ibu, maka bisa dipastikan dalam proses kepemimpinannya pasti banyak hal-hal yang terabaikan. Kurang dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi memang tercermin di dalam perbuatan dan kelakuannya sehari-hari. Berbeda dengan Yosua, Yosua memiliki karakter yang berbeda dengan umat yang dipimpinnya. Ketika melihat umatnya mengalami sebuah kemunduran, sebuah stagnansi, Yosua dengan tegas menegurnya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Nah ini menyiratkan tanggung jawab, kedisiplinan, konsisten. Itu begitu tersirat Bapak Ibu dalam karakter Yosua. Pada saat yang lain sedang trennya bermalas-malasan, Yosua tidak menjadi malas. Yosua tetap tegar pada prinsipnya. Enggak boleh engkau melakukan ini. Ayo jangan malas-malasan. Cepat selesaikan pekerjaan yang tertunda ini. Jadi karakter ini adalah suatu hal yang penting Bapak Ibu ya. Bagi seorang pemimpin. Yosua bisa berhasil karena memiliki karakter yang baik. Dan tentunya juga tidak terlepas dari kepemimpinan Tuhan
bahwa Tuhan memang menjadikan Yosua seorang yang penuh hikmat dan juga seorang yang unggul. Apa yang mau saya katakan adalah tidak terlepas dalam poin yang pertama tadi Bapak Ibu, yang saya sudah jelaskan panjang lebar. Ketika kita memiliki spiritualitas yang baik, visi kita baik, karakter kita akan dibentuk menjadi lebih baik. Ya, kemudian Yosua 19 ayat 49. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Jadi ceritanya Bapak Ibu, setelah ditegur, mereka segera menduduki, waktunya membagi. Tanah perjanjian yang begitu luas itu harus dibagi kepada 12 suku. Saya berpikir Yosua itu seorang pemimpin yang sangat dihormati pada waktu itu. Seharusnya dia itu bisa memilih terlebih dahulu begitu ya. Saya memilih yang di sana nih, karena begini-begini. Dan saya pikir tidak akan ada umat yang protes karena memang ia adalah pemimpinnya. Tetapi Yosua tidak demikian kok, gitu loh. Yosua itu sengaja memilih yang paling akhir, biarkan umat yang memilih terlebih dahulu sebagai jatah milik pusakanya. Baru kemudian Yosua yang memilihnya. Saya melihat adanya sebuah kerendahan hati yang menjadi karakter Yosua yang tergambarkan dalam ayat ini. Setelah dipastikan semua dapat, baru Yosua dengan penuh kerendahan hati memilih untuk hal itu. Atau mungkin bahasa yang saya tuliskan dalam tesis saya itu adalah mengutamakan kebutuhan umat ya. Atau tidak egois Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin Kristen, kita bertanggung jawab untuk tidak menjadi seorang yang egois, melainkan harus merendahkan diri kita ya, merendahkan hati kita ya. Seperti teladan Yosua dan juga Kristus. Next, seringkali kita mungkin berpikir Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjadi pemimpin, kita melayani, kita merendahkan diri kita, mungkin itu akan membuat kita tidak dihargai. Gitu ya, seringkali kita berpikir demikian. Padahal karakter pemimpin yang melayani itu tidak akan menjadikan kualitas kita itu rendah. Tetapi justru sebaliknya itu akan menjadikan kualitas kita itu bertambah besar. Dari mana? Ya Alkitab sendiri mencatat. Dan memang kehidupan para pemimpin Alkitab itu seperti itu Bapak Ibu. Yesus juga mencatat demikian bukan? Ketika mau melayani, mau merendahkan dirinya, justru itu membuatnya semakin menjadi besar. Hal ini telah dibuktikan oleh Yosua, bahkan oleh Kristus. Mereka dengan segala kerendahan hati memimpin sebagai seorang pelayan. Dan karakter ini Bapak Ibu itu adalah kunci bagi seorang pemimpin Kristen. Pemimpin Kristen tentunya harus berbeda dengan pemimpin perusahaan begitu ya. Kalau pemimpin perusahaan mungkin berbeda konteks. Tapi kalau pemimpin Kristen ya kita harus mengikuti apa yang Alkitab ajarkan Bapak Ibu ya. Oke, sekarang next yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu. Untuk mengakhiri penderitaan kita ya. Skill atau keterampilan. Ya, skill atau keterampilan itu adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi, pengetahuan, karakter ke dalam tindakan atau praktek nyata sehingga mencapai hasil tujuan yang diinginkan. Jika tadi kita sudah memiliki spiritualitas, kita sudah mendapatkan visi, kita sudah memiliki pengetahuan, karakter, maka sekarang bagaimana itu diterjemahkan ke dalam sebuah tindakan nyata sehingga itu bisa mencapai hasil tujuan yang diinginkan. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel Bapak Ibu melalui masa transisi yang sulit sebenarnya menuju tanah Kanaan itu dengan memanfaatkan skill yang ia miliki. Strategi-strategi, ide-ide yang begitu cemerlang, ide-ide yang unggul, yang inovatif, yang kreatif, itu ditampilkan di sepanjang kitab Yosua dan itu membuatnya berhasil menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, kenapa sih kita itu perlu keterampilan? Ya, karena memang tantangan itu selalu ada Bapak Ibu. Dalam dunia kepemimpinan, dalam kehidupan kita, tantangan itu selalu ada, menjadi momok. Nah hal inilah yang membuat tantangan itu perlu kita pikirkan dengan cermat gitu loh. Nah keterampilan itu menjawab. Ketika kita memiliki keterampilan itu akan dapat menjadi sebuah solusi bagi tantangan yang akan kita hadapi.
Ya, keterampilan diperlukan karena tantangan atau hambatan itu selalu ada. Bahkan ketika kita berdiam diri Bapak Ibu, tidak melakukan apa-apa, tantangan itu tetap ada. Dan bahkan sangat besar tantangannya untuk menghampiri kita. Nah ini adalah beberapa fakta yang membuat tantangan seorang pemimpin Kristen itu menjadi sulit. Adanya aturan yang telah banyak berubah. Kalau saya dulu, contoh dalam mendidik anak aja, aturan dalam keluarga saya dulu, suruh makan, ya makan, suruh tidur siang, ya tidur siang. Sekarang aturan itu seperti tidak bisa lagi kita terapkan ke dalam anak kita. Kamu tidur ya siang jam segini. Wong sampai rumah aja baru jam 4 Pak, nggak bisa tidur siang. Sampai rumah aja baru jam 4, sekolah sekarang sudah sampai jam 3 gitu Bapak Ibu ya. Artinya aturan itu telah banyak berubah. Kemudian kehidupan itu bergerak lebih cepat dan memang sangat cepat gitu kan. Perubahan sedang dipercepat, di sana sini berubah. Artificial Intelligence, AI, itu sepertinya menggantikan beberapa pekerjaan kita. Pendeta juga tidak boleh merasa aman, hamba Tuhan tidak boleh merasa aman. Karena sekarang AI pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rohani. Ya, artinya sudah banyak yang digantikan oleh artificial intelligence itu. Artinya kita sebagai seorang pemimpin itu ditantang oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau dulu saya sebagai orang tua Bapak Ibu, mungkin tidak perlu belajar banyak-banyak itu ya, cukup bekerja memberikan uang. Menafkahi maksud saya. Tapi sekarang anak itu semakin kritis Bapak Ibu. Kalau kita tidak belajar, kita akan bingung ketika ditanyai oleh anak kita. Contohnya saya ini sendiri, saya bingung Bapak Ibu ya. Papa tahu bahasa Inggrisnya ini, tahu bahasa Mandarinnya ini. Wah kalau nggak belajar ya bingung Bapak Ibu saya. Artinya tantangan itu selalu menantang kita. Sebagai satu contoh Alkitabiah, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5 itu menggambarkan tentang jatuhnya Yeriko. Kalau saya singkat itu dikatakan demikian, haruslah kamu mengelilingi kota 6 hari lamanya, membawa sangkakala, kemudian meniup sangkakala itu, mengelilingi 7 kali, dan seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Wah saya pikir ini Tuhan itu begitu kreatif dalam merobohkan tembok Yeriko yang sangat kuat itu. Maka berbagai pendapat dari para ahli arkeolog bermunculan, para ahli bangunan bermunculan. Bagaimana mungkin tembok Yeriko yang kokoh itu dapat runtuh oleh suara dan oleh getaran yang diputar. Dan beberapa waktu ini ada seorang peneliti yang membuktikan bahwa memang benar dapat runtuh oleh gelambang suara Bapak Ibu. Artinya ketika kita menghadapi sebuah tantangan yang sepertinya seberat tembok Yeriko, kita jangan menyerah. Kita butuh keterampilan, strategi, ide-ide yang cemerlang itu untuk menjadi solusi buat kita gitu ya. Kita butuh yang namanya kreativitas. Next, Yosua juga menunjukkan kreativitasnya Bapak Ibu. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 29 itu mencatat bagaimana strategi yang cemerlang yang diberikan oleh Yosua. Jadi Yosua membagi-bagi pasukannya, bersembunyi di sekitar daerah musuh ya. Dulu tuh benteng ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya ada benteng. Pasukan tuh diatur oleh Yosua disembunyi di pinggir-pinggir benteng gitu kan, sampai tidak terlihat. Dan Yosua dengan beberapa orang itu menerjang gitu kan dari pintu depan. Dan ketika pasukan musuh melihat, Yosua tuh lari sehingga memancing gitu ya Bapak Ibu. Wow, pasukan buka gerbang dan mengejar Yosua, dan ketika gerbang itu dibuka, pasukan-pasukan yang sembunyi di kanan dan kiri itu segera menduduki kota dan membunuh rajanya. Wah, saya pikir ini adalah sebuah strategi yang sangat baik. Nah, ini adalah sebuah keterampilan yang kita perlu ada. Dan gereja membutuhkan keterampilan-keterampilan seperti ini, karena gereja pun juga ditantang oleh perubahan zaman yang begitu kencang. Kita perlu ide-ide yang kreatif, kita perlu strategi-strategi yang tepat, kita perlu manajemen-manajemen yang baik untuk mengelola gereja sekarang. Next, kita tidak akan bisa mengubah keadaan Bapak Ibu, tetapi kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih terampil, lebih kreatif dalam menghadapi tantangan keadaan. Kalau ditanyakan kepada saya bagaimana caranya? Caranya adalah sama, kita terus berpaut kepada Tuhan. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan.
Begitu ya. Jadi itu adalah sumbernya dan kuncinya. Pelayanan kita saat ini membutuhkan metode yang baru dan kreatif. Zaman memasuki babak baru dalam inovasi teknologi, ini menuntut kreativitas kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian next, Yosua 7 ayat 7 dan 9 itu menggambarkan bagaimana Yosua itu memiliki keterampilan yang baik mengenai komunikasi, Bapak Ibu. Ketika menghadapi sebuah permasalahan, Yosua itu tidak mundur, tidak dengan ego membuat keputusan sendiri, tapi ia mempertanyakannya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, mengapa bla 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 bla. Nah ini adalah sebuah contoh yang nyata bagaimana Yosua itu selalu berkomunikasi dengan Allah. Di lain sisi, Yosua itu juga mengkomunikasikan dengan visi yang ia dapat kepada umat yang dipimpinnya. Maka next, apa yang mau saya katakan adalah komunikasi itu adalah hal yang penting dalam kepemimpinan. Komunikasi kepada Allah itu juga kepada sesama. Komunikasi yang buruk itu akan menghancurkan hubungan, sebaliknya komunikasi yang baik adalah media dalam mencapai tujuan. Ya, dengan komunikasi yang baik, kesatuan hati akan dapat terjalin. Bagaimana sih cara pemimpin Kristen itu menjalin komunikasi dengan Allah? Bagaimana Bapak Ibu? Berdoa, betul. Jadi kalau seorang pemimpin itu tidak berdoa, saya pikir ia tidak akan bisa mendapatkan keterampilan. Kalau tidak bisa memiliki komunikasi dengan Allah, tidak akan muncul ide-ide yang kreatif. Ya, saya berani berkata demikian karena saya mendapati bahwa memang hikmat itu datangnya dari Allah. Kita bisa memiliki ide-ide yang amazing, yang di luar kemampuan kita, tentunya harus dari seseorang yang memang lebih besar dari kita, yaitu adalah Allah. Apa yang bisa saya simpulkan, karena keterbatasan waktu, Yosua memilih taat Bapak Ibu, Yosua memilih patuh, Yosua memilih berpaut kepada Allah sampai akhir hidupnya. Bukan berarti ketika semua itu sudah Yosua lakukan, bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi tetap ada. Namun keberpautan Yosua kepada Allah itu menjadi kunci Yosua melewati semuanya. Dan juga menjadi kunci bagaimana Yosua mengakhiri hidupnya sebagai seorang pemimpin yang finishing well dan menjadi pemimpin yang berhasil. Mungkin kita setelah mengalami hal itu, beberapa orang mungkin dan yang belum, sepertinya juga akan tetap mengalaminya begitu ya. Saat kita sudah melakukan yang terbaik, taat, patuh kepada Allah, melakukan pelayanan yang baik, kok tetap aja sih ada masalah. Memang masalah itu Tuhan pakai untuk memproses kita, untuk menjadikan kita pemimpin yang jauh lebih besar hari lepas hari Bapak Ibu. Dan menguji apakah kita ini masih terus berpaut kepada Dia. Spiritualitas yang baik itu perlu dibuktikan pertama-tama, perlu dihidupi, perlu dilakukan. Tanpa spiritualitas yang baik, kita tidak akan memiliki visi yang benar. Dan ketika visi yang benar itu kita lakukan, kita hidupi, kita perkatakan, itu akan mengubah karakter kita pertama-tama Bapak Ibu. Dan ketika karakter kita sudah diubahkan, itu akan membentuk karakter orang lain juga, meneladani. Kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Dan ketika itu semua sudah dilakukan, maka percayalah, kepemimpinan kita itu akan menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Dan gereja kita akan berkembang begitu ya. Oke, sampai di sini apa yang bisa saya paparkan. Mari kita terus andalkan Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Seperti halnya Yosua dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Dan kita melihat juga bahwa Tuhan terus menyertai Yosua sampai akhir hidupnya sebagai pemimpin. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin Kristen yang baik. Sampai demikian, apa yang bisa saya bagikan? Silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Vincent yang sudah memaparkan materi pas 1 jam. Jadi kita sudah mendengarkan materi. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan bisa angkat tangan dan bisa langsung saya akan berikan mic ya. Apakah ada? Ya, Ko Yuzan. Oke, terima kasih. Yang saya mau tanyakan adalah ini kan ada 4 poin ya. Seorang pemimpin dari Yosua yang kita belajar adalah 4 poin. Nah, hubungannya kira-kira dengan mungkin kita kan ada masalah kaderisasi di GKKA ya.
apa yang kita bisa hubungkan dengan masalah di kaderisasi dan kira-kira penyelesaiannya seperti apa dari 4 skill ini yang bisa kita turunkan kepada kaderisasi kita, seperti itu. Ya, terima kasih. Langsung dijawab aja, Bu. Ya. Jadi memang keempat poin ini adalah kajian yang saya dapatkan dari bagaimana Yosua itu memimpin dan boleh dibilang berhasil. Dan sebenarnya jika keempat poin ini dihidupi, dilakukan secara ideal, maka regenerasi itu tidak akan terputus. Banyak orang yang bilang setelah Yosua kan tidak ada pemimpin lagi. Memang tidak tercatat, tetapi bukan berarti tidak ada. Karena di Yosua pasal 24 tadi dikatakan kan bahwa aku dan keluargaku akan beribadah kepada Allah. Saya percaya bahwa anak-anak Yosua itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di generasi selanjutnya. Karena dia melihat figur bapaknya yang begitu sangat baik ya, memiliki spiritualitas yang baik. Visi itu diteruskan kepada keluarganya sehingga berkesinambungan. Dan juga keterampilan dan karakter itu terus dibangun oleh Yosua. Jadi kalau ditanyakan apa hubungannya dengan regenerasi, ya nanti pada seminar selanjutnya saya akan dapat berbicara banyak begitu ya. Karena kuesioner baru dibagikan, wawancara akan dijalankan, tapi 4 prinsip ini menjadi tolak ukur saya pikir untuk boleh kita lakukan. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya itu akan melahirkan generasi-generasi baru yang baik. Ya, seperti itu. Jika satu saja tidak kita lakukan, maka saya pikir tidak akan jalan regenerasi itu. Misalnya, visi itu tidak kita berikan. Nah kalau visi tidak kita berikan, bagaimana selanjutnya itu bisa mencapai goal yang sama? Tentunya tidak bisa, bukan? Ada regenerasi kok, ada pemimpin baru kok ada, tapi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke depan. Saya pikir ini sebuah regenerasi yang gagal gitu ya. Jadi memang 4 prinsip ini harus kita lakukan begitu untuk dapat memberikan regenerasi yang baik. Ya, sementara itu yang boleh saya jawab. Ya, terima kasih sudah menjawab, Ko Yusan. Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan, Bapak Ibu di belakang ada kopi, silahkan sambil nyantai ya, jadi silahkan sambil ngopi-ngopi, ya kopinya kopi susu, ya gula yang ada serbuk kopinya, ya silahkan bisa diminum, bisa dinikmati, supaya kita bisa sambil menikmati materi yang ada. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Ya. Saya mau tanya, untuk GKKA ini, untuk pemilihan ketua majelis itu kan sangat sukar ya, bukan hanya di tempat kita, di tempat lain juga saya dengar juga ada hal yang sama. Mungkin bagaimana caranya supaya kita ini bisa ada pengurus-pengurus yang berikutnya tuh ketika ditunjuk jadi ketua tuh bersedia gitu loh. Atau mungkin ada jalan keluar atau solusi bagaimana, itu aja. Terima kasih. Ya, memang ini adalah isu yang nyata ya yang terjadi dalam lingkup GKKA. Dan Departemen Penelitian Pengembangan juga sudah memberikan beberapa langkah-langkah, yaitu menggalakkan menggalakkan persekutuan yang lebih hangat. Ya, disarankan ada kelompok-kelompok kecil, ada persekutuan-persekutuan rumah tangga begitu, agar regenerasi itu bisa terjalin. Nah, saya sangat setuju juga ya jika mengacu pada Renstra ya. Selama ini kan di gereja kita ini tidak ada, di kebanyakan GKKA ini tidak ada, sehingga terasa berjalan sendiri-sendiri. Tapi jika itu diadakan, mungkin itu akan menjadi solusi yang sangat baik. Adanya kelompok-kelompok kecil, di situ kita bisa memilih bibit-bibit pemimpin yang unggul, kemudian dikader melalui proses pembekalan dan selanjutnya. Nah, hubungannya dengan materi yang saya kaji, sekali lagi, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah berbenah kepada diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin, pengurus, dan juga jemaat. Ketika kita sendiri itu sudah memiliki spiritualitas yang baik, kita sudah memberikan visi kita kepada anak-anak kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan dan gereja kepada anak-anak kita boleh melihat karakter kita yang memang baik,
ada kasih Allah di situ, maka saya pikir generasi kita ke depan itu akan mencintai Tuhan dan gerejanya. Karena ia melihat sesuatu yang baik di situ. Nah, saya pikir ini perlu kita refleksikan juga. Saya tidak bermaksud menyerang atau bagaimana, tetapi memang yang dituntut pertama kali untuk berubah itu adalah kita. Kita sebagai pemimpin-pemimpin ini harus lebih open minded. Terkadang kita sebagai pemimpin-pemimpin yang senior ini seringkali mendiskreditkan pemimpin-pemimpin yang muda. Lu muda tahu apa sih ya gitu kan. Lu muda tahu apa sih. Hanya bisanya begitu, tapi tidak mendidik mereka yang muda, tidak mempersiapkan mereka yang muda untuk menjadi generasi selanjutnya. Nah, saya pikir missing link-nya di situ gitu ya. Jadi 4 karakter Yosua yang saya paparkan tadi ini, saya pikir jika itu kita lakukan, itu bisa menjadi metode ke depannya untuk mengembangkan bagaimana kita belajar spiritualitas, kita belajar terus memperkatakan firman Tuhan sebagai visi yang akan diberikan, dan kita mempertontonkan karakter kita. Nah, saya pikir itu akan menjadi solusi yang baik Pak Asyong ke depannya. Dan tentunya ini tidak bisa dilakukan secara instan, memang butuh proses untuk melakukannya hal itu. Ya, gereja kita mulai berbenahkan hal ini ya. Saya lihat beberapa tahun ini tema-tema khotbahnya juga sudah tentang keluarga, tentang kasih, ada persekutuan rumah tangga. Saya pikir ini suatu yang baik lah. Begitu Pak, saya bisa jawab. Ya, terima kasih sudah menjawab Pak Asyong. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak Yudi. Terima kasih ya, saya sudah kasih kesempatan untuk bertanya. Saya bertanya soal tentang hal kepemimpinan, terutama kepemimpinan gereja. Kan sama halnya dengan penjabat rohani ya. Jadi siapa yang memilih kepemimpinan gereja itu? Dan apa perbedaan pemimpin gereja itu dengan kepemimpinan sekuler? Terima kasih. Ya, kalau ditanyakan siapa yang memilih pemimpin gereja, tentunya setiap gereja itu punya aturan Pak, ada ADART. Kalau di gereja GKKA kita itu ada yang namanya pembentukan tim formatur. Ya, setiap kita dipilih, dulu seingat saya waktu saya dipilih itu melalui proses yang saya bahasakan secara sederhana itu demokrasi. Ada 2 calon, kemudian dipilih yang mana suara terbanyak itu menjadi pemimpin. Dan tentunya siapa yang ditentukan sebagai dipilih itu digumulkan terlebih dahulu oleh tim formatur, dibicarakan dalam rapat tim formatur mereka yang ada hamba Tuhan juga di sana, sehingga bisa menentukan nama itu. Jadi bergeraknya melalui proses tata aturan gereja masing-masing. Saya pikir setiap gereja berbeda-beda. Ada gereja yang sudah tahu siapa pemimpinnya kelak. Beberapa gereja karismatik, jika sekarang adalah pemimpinnya hamba Tuhan, maka bisa dipastikan pemimpinnya kelak itu adalah anaknya. Nah, berbeda dengan gereja kita ya. Gereja kita itu ya bisa saya katakan demokrasi ya, seperti itu. Lalu apa beda kepemimpinan gereja dengan kepemimpinan sekuler? Lah itu Pak, kalau pemimpin kekristenan, spiritualitas itu menjadi kunci utama. Kalau pemimpin sekuler, uang semakin banyak menjadi kunci utama. Uangnya Anda semakin banyak, 100 orang mungkin akan patuh kepada Anda. Semakin banyak lagi 1000 orang mungkin akan patuh kepada Anda. Semakin banyak lagi ya mungkin 1 provinsi bisa hormat kepada Anda. Tapi kalau pemimpin gereja, sekalipun uang Anda banyak, tapi kalau spiritualitas buruk, ya mungkin hanya akan menjadi troublemaker di dalam gereja. Ya itu sebenarnya panjang Pak ya. Cuma itu yang mendasari adalah spiritualitasnya yang menjadi kunci. Nah, kalau pemimpin sekuler ya salah satu uangnya Pak. Ya, banyak sebenarnya pemimpin yang lebih terampil, tapi tetap yang paling atas tetap adalah anak bos Pak, yang megang banyak uang. Ya itu fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Demikian Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Yudi. Jadi memang saya akan menambahkan sedikit aja hubungan dengan gereja. Gereja itu ada 4 sistem Pak. Kongregasional, terus sinodal, satunya itu episkopal, dan satunya itu adalah
yang sendiri tuh saya lupa ya. Presbyterian ya, Presbyterian, dan gereja kita itu adalah Presbyterian sinodal yang dipilih dan memilih secara demokrasi, ibaratnya seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa peraturan dan proses-proses gereja yang ada. Jadi saya rasa ini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Satu lagi saya buka, kalau tidak ada saya akan tutup. Jikalau ada, 1, 2, 3, tidak ada, saya tutup. Nah ya, nah ya Bapak Ibu, jadi sebagai moderator saya akan menyimpulkan, karena tugas formal saya untuk saya menyimpulkan beberapa hal seputar dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Vincent ya Bapak Ibu. Jadi dari yang poin pertama tadi sudah dipaparkan bahwa saya akan menyimpulkan bahwa mencerminkan Injil itu tidak kalah penting dengan menceritakan Injil. Jadi itu poin yang pertama yang sudah dipaparkan di pendahuluan oleh Pak Vincent. Dan permasalahan yang utama di beberapa gereja adalah jangan menganggap bahwa orang yang melayani di gereja punya hubungan intim dengan yang empunya gereja. Itulah sebabnya Pak Vincent berkali-kali bilang bahwa mendekatlah kepada Tuhan, punya spiritual sama Tuhan ya, punya spiritual sama Tuhan. Jika sekarang Bapak Ibu ini sebagai majelis dan nanti yang akan terpilih menjadi majelis, karena kepemajelisan ini adalah 2 tahun sekali di GKK Pondok Chandra, kepengurusan juga 2 tahun sekali di GKK Pondok Chandra, dan saat ini tertegur melalui hal ini, maka saya izinkan saya memberikan kesimpulan juga dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Jika engkau mau mendengar dan mengetahui visinya, mendekatlah. Sebab bukan suara atau visi Tuhan yang kurang jelas, tetapi kadangkala posisi kita yang terlalu jauh. Ya, kadangkala posisi kita yang terlalu jauh sehingga visi itu tidak kita tangkap. Jadi Bapak Ibu, silahkan bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Kenal Tuhan, kenal diri, lalu tahu diri. Ya, mari sama-sama sebagai pemimpin-pemimpin baik di gereja maupun kita sebagai pemimpin di dunia usaha, mari kita terapkan kepemimpinan yang sejati, yang Kristus sudah ajarkan lewat pemaparan pada hari ini. Jadi kita semuanya calon pemimpin, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin nanti ke depan pasti hamba Tuhan pun menghubungi Bapak Ibu satu persatu. Siapa tahu nanti ke depan ternyata Pak Dwi jadi ketua majelis, kita kan enggak tahu, ya, enggak tahu. Pak Daniel jadi wakil ketua majelis, kita kan juga enggak tahu gitu. Jadi Pak Castro yang sudah mantan direktur keuangan bendahara gereja, wah kan kita juga enggak tahu gitu Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya kita kumpulkan di sini semuanya untuk kita sama-sama Bapak Ibu, untuk kita belajar. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar untuk kita menggumulkan tentang kepemimpinan di dalam gereja kita. Karena gereja ini ditopang oleh Bapak Ibu semua. Bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma majelis, tapi kita semuanya. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Vincent sudah memberikan materi, dan juga Pendeta Dr. Susana Endang Sri Susan Siani. Ya, karena ini formal Bapak Ibu, jadi saya ingin menyebutkan formal gitu. Tapi namanya panjang gitu. Ya. Mohon maaf Bu Susi. Jadi terima kasih kepada Dr. Susi yang sudah hadir jauh-jauh dari Trawas sebagai dosennya Pak Vincent. Beliau ini Bapak Ibu saya bocorkan, beliau ini adalah salah satu tim yang memberikan penilaian untuk penelitian. Dan beliau juga pendeta konsulen di sini. Wah, ini kita patut bangga Bapak Ibu. Jadi kita ada dosen, ada pembimbing rohani kita di sini, dan beliau juga membimbing secara khusus di gereja ini. Dan hari ini boleh hadir. Mari tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Bu Susi. Juga ada rekan-rekan yang ada di atas yang bersama dengan Bu Susi yang hadir. Salah satunya orang paling ganteng di keluarga saya, kakak tertua saya, bapak saya. Jadi terima kasih, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Kita akan foto bersama.
Tapi sebelum foto bersama, saya mohon dengan kasih untuk Bu Susi bisa menutup di dalam doa. Nanti setelah doa kita maju ke depan, kita akan foto bersama ya. Nanti bannernya entah di atas, entah dicopot, ditaruh di atas, nanti di depan kita enggak tahu. Nanti pokoknya kita tutup dulu dan kita akan foto bersama. Silakan Bu Susi. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa. Puji, hormat, syukur kami panjatkan di hadapan Diko ya Bapa. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengar akan seminar yang dilakukan di tempat ini. Khususnya di dalam kepemimpinan dan regenerasi di dalam kepemimpinan gereja di tempat ini. Apa yang telah kami dengar Tuhan, bukan hanya kami dengar. Biarlah kami semuanya yang mendengar pada malam hari ini, kami boleh tertegur, dipimpin dan diingatkan bagaimana kami sebagai jemaat harus mengutamakan Tuhan, memiliki satu spiritual, memiliki satu kerohanian, memiliki hati yang sungguh dekat kepada Tuhan, menjadi kunci di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun di dalam gereja ini. Khususnya ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang kami rindukan ke depan. Karena kami merindukan ya Tuhan generasi-generasi yang lebih muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah biarlah apa yang telah kami dengar pada malam hari ini. Bukan hanya kami dengar tetapi kami telaah dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu Bapak Vincent yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini di dalam menyelesaikan tesisnya dan ujian nanti. Kiranya hikmat daripada Tuhan terus ditambah-tambahkan kepada beliau dan bisa menyelesaikan studi untuk S2 dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk anak-anaknya. Tuhan sendiri yang campur tangan dan menopang. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau akan memberkati secara luar biasa. Sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang terus-menerus bertumbuh di dalam kerohanian dan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi seluruh orang yang ada di sekitarnya. Teristimewa Tuhan menjadi berkat bagi gereja dan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, mari Bapak Ibu kita maju ke depan, kita akan foto bersama. Iya. Ya, mari Bapak Ibu kita maju. Tripodnya ada di depan, Ko Eriko minta tolong. Cukup. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kok Apin HP sing bagus untuk foto? Pinjem HP. Ayo. Oh, HP ini kok Andre? Oh, Luwius. Pak. HP ini kok Apin ya? Ya. Kok Andreas? Ayo. Ayo. Neng Buri gak ketok, Neng Buri ayo. Oh. Dek belakang gak kelihatan. Kari kau masuk ke sana. Iku Rudik. Bener ketok. Iya bener ketok. Kok kancing.
Calon. Ntar. Oh, iya kecopot. Kok ini kok gini? Oh, buriku yo. Aku tak sing ngadeg. Kamu ngadeg aja. Ya wes. Saya di sini. Oke, makasih. Bapak Ibu, jika ada kopi di depan silahkan ngopi dulu jika boleh.